Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang salah seorang sahabat kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair adalah sahabat kecil yang juga sekaligus keponakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan ibu beliau bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW memberikan nama beliau Abdullah agar serupa atau sama dengan nama kakek beliau yaitu Abdullah, nama asli atau nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Seperti anak kecil pada umumnya, Abdullah ini senang sekali bermain. Juga terbiasa bermain di rumah Rasulullah bersama Rasulullah. Bahkan Abdullah ini adalah keponakan yang paling disayangi oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat bermain ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah dia melihat akhlak serta ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Zubair bermain bersama teman-temannya di sebuah jalan. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati mereka. Teman-teman yang lain lari ketakutan karena melihat badan dari Umar bin Khattab ini tinggi besar. Mereka takut kalau misalnya mereka akan dipukuli oleh Umar bin Khattab. Sementara Abdullah bin Zubair ini hanya diam dan tenang. Kemudian Umar bin Khattab menghampiri Abdullah bin Zubair dan bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut lari seperti teman-temanmu?" Kemudian Abdullah bin Zubair hanya menjawab, "Aku tidak berbuat salah kepadamu, jadi untuk apa aku lari ketakutan? Jalan ini juga luas dan aku tidak perlu pergi agar bisa dilewati oleh orang lain." Masya Allah ya, begitulah sikap sahabat kecil Rasulullah yang sudah ditumbuhkan dengan sikap pemberani sejak kecil. Sehingga dia tidak takut kepada orang lain selama tidak melakukan kesalahan. Pada saat Rasulullah SAW ini meninggal dunia, usia Abdullah bin Zubair waktu itu masih 10 tahun. Dan selama bersama Rasulullah, Abdullah bin Zubair ini tidak pernah ikut berjihad sekalipun. Begitu juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kakek beliau, Abdullah bin Zubair ini tidak pernah juga ikut berjihad. Karena usianya yang masih muda, yang masih 10 tahun atau sekitaran itu. Namun, Abdullah bin Zubair ini dididik oleh ayahnya untuk menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyimpan keinginan yang besar untuk bisa berjihad suatu hari nanti. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengirim pasukan kaum muslimin untuk membebaskan negeri Syam dari penjajahan bangsa Romawi. Pada kesempatan inilah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, pemuda yang gagah perkasa ini ikut serta dalam berjihad. Pasukan ini juga diikuti oleh ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Namun ketika tiba di medan perang, dan sesaat sebelum perang, Zubair bin Awam, ayah dari Abdullah bin Zubair ini, meminta kepada tentara lain untuk membawa Abdullah bin Zubair ke perkemahan kaum muslimin. Zubair melarangnya untuk ikut berperang karena masih terlalu muda, ya, masih kecil. Dan pada perang ini jumlah tentara Romawi itu sangat banyak dan kuat. Dia kembali ke perkemahan kaum muslimin dan membantu mengobati tentara muslimin yang terluka. Kesempatan yang ditunggunya untuk ikut berjihad datang juga. Abdullah bin Zubair ini ikut dalam pasukan yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk membantu pasukan Amr bin As yang membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi waktu itu. Pasukan yang diikuti oleh Abdullah bin Zubair ini dipimpin oleh ayahnya sendiri, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Setelah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi, pasukan kaum muslimin terus bergerak ke arah barat dan membebaskan negeri-negeri lainnya. Saat ingin membebaskan Afrika Utara, pasukan kaum muslimin dikepung oleh pasukan Jarjir, pasukan Bizantium atau bangsa Romawi yang menguasai daerah itu. Jarjir mengepung kaum muslimin dengan jumlah pasukannya adalah 120.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin itu hanya berjumlah 20.000 orang. Di tengah peperangan, Abdullah bin Zubair melihat Jarjir yang berada di belakang pasukan Bizantium. Lalu dia meminta izin kepada panglima perang kaum muslimin yaitu Abdullah bin Abi Sarah untuk menyerang Jarjir. Abdullah bin Abi Sarah mengizinkannya. Dengan penuh keberanian, dengan gagah berani, dia mengajak 30 tentara lainnya untuk dapat menembus pasukan Bizantium dan menyerang Jarjir.
Saat melihat Abdullah bin Zubair dan pasukannya datang, Jarjir mengira mereka adalah utusan yang ingin meminta perdamaian. Namun, saat melihat Abdullah bin Zubair ini membawa pedang, Jarjir berusaha untuk kabur. Abdullah bin Zubair berhasil mengejar Jarjir dan membunuhnya. Setelah Jarjir terbunuh, pasukan Bizantium dilanda rasa takut dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Selain memiliki keberanian, Abdullah bin Zubair ini juga pemuda yang cerdas dan pintar. Abdullah bin Zubair ini juga hafal Al-Quran, pandai membaca dan menulis. Saat Khalifah Utsman bin Affan ingin mengumpulkan Al-Quran, beliau menjadikan Abdullah bin Zubair ini sebagai salah satu penulisnya. Di akhir masa pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang-orang munafik semakin banyak. Mereka membuat kerusakan dan menyebarkan fitnah. Mereka juga ingin membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka datang dari berbagai wilayah. Mereka berkumpul di kota Madinah dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat yang mengetahui niat buruk ini segera melindungi Khalifah Utsman bin Affan dan berjaga di luar rumah Khalifah Utsman bin Affan setiap hari. Namun, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat yang berjaga di rumahnya untuk pulang. Abdullah bin Zubair menolak untuk pulang dan tetap menjaga rumah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah orang-orang munafik melihat hanya beberapa orang saja yang menjaga khalifah, mereka bergegas menyerang rumah sang khalifah. Dengan sekuat tenaga, Abdullah bin Zubair ini melawan mereka demi melindungi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdullah bin Zubair dan beberapa temannya dikalahkan oleh orang-orang munafik yang jumlahnya lebih banyak. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah Khalifah Utsman bin Affan dan berhasil membunuh beliau. Sedangkan Abdullah bin Zubair terluka parah. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, belum ada yang menggantikannya menjadi khalifah. Akhirnya, kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri mulai dari Makkah, Madinah, Yaman, Mesir, Irak, dan sebagian negeri Syam memilih Abdullah bin Zubair sebagai khalifah berikutnya. Namun, sebagian wilayah negeri Syam tidak menyepakatinya. Penguasa wilayah Syam yang tidak setuju dengan pencalonan Abdullah bin Zubair ini bernama Marwan bin Abdul Hakim. Lalu dia memerintahkan salah seorang jenderalnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung Abdullah bin Zubair ini di Mekah. Pengepungan ini berlangsung berbulan-bulan dan kota Mekah dilempari dengan batu besar menggunakan manjanik, sebuah alat pelontar yang mirip ketapel yang sangat besar. Abdullah bin Zubair ini enggan untuk takluk terhadap Hajjaj bin Yusuf, sehingga salah satu batu besar yang dilontarkan oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf ini mengenai menara dari Masjidil Haram. Menara itu jatuh dan menimpa Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair ini terluka sangat parah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun 73 Hijriah. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya bahwa Abdullah bin Zubair ini pernah tertimpa oleh menara Masjidil Haram sehingga beliau terluka parah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Zubair dan kita semua, dan semoga kita bisa meneladani keberanian serta semangat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dalam beribadah dan menegakkan agama Islam. Sekian cerita dari salah seorang sahabat kecil Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Zubair. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kisah-kisah dari sahabat kecil Rasulullah SAW berikutnya.